itu tak akan ada presiden ke-8. Pandangan atau keyakinan Mas Dino sendiri bagaimana Mas terkait dengan itu Mas? Ya perubahan alam. Perubahan tatanan kehidupan ya. Kalau yang namanya perubahan alam pasti pemerintah berkabut, bang bubar, kantornya heran bro kabeh. Personelnya apa masih ada? Yang lanjutkan ya orang yang kan ada saatnya alam semesta ini menyisihkan lawan, menyisihkan yang bertahan. Jadi yang bertahan ini yang lanjutnya lah sing enak. Lah sing rana apa ya yang enggak. Sekarang gini aja. Ini saya ya ini di dalam pemerintahan. Sehat enggak? Enggak. Negara ini sudah sehat enggak? Enggak, parah ini Mas. Ibarat telur itu gosok. Iya. Itu perkara gosok itu urusan Gusti Allah. Jadi sepenting jaga ucapan kita tuh sampai ngomong elek. Penting kita membaca aja, membaca. Intinya sudah dari ya, kan gitu. Sekarang gimana? Pemerintah aja kita nggak paham dengan hidup. Namun kok urip ini kudu mungkin wong akeh dengan gitu. Mungkin wong akeh kan kudu ngerti sejatine wong menungso. Namun kok urip dan tentrem iki dulunya ana ning atine IDB Indonesia. Karena pendidikan nilai tidak dicerminkan. Apa ada pendidikan yang sekolah-sekolah mengajarkan tentang pendidikan nilai anak-anak secara teori, mungkin secara agama seperti ini, tapi secara penerapannya sehari-hari kan nggak ada prakteknya. Orang belajar diri sendiri dari diri masing-masing, makanya hanya orang-orang yang terpilih, orang yang bisa memahami, orang yang bisa introspeksi diri, rumangsani salah, rumangsani ungkap kekurangan, justru orang itu yang baik, yang itu. Menak rumah pinter repot kan itu. Orang kalau rumah pinter itu kan berarti egonya yang dikedepankan malah apa itu. Jadi ibu karpe di. Jadi kalau kita rumangsani salah, oh iya itu enak. Soalnya untuk ngopi kayaan. Justru ngelok itu kadang ada kekayaan yang orang sadar kan gitu, yang ini kan gitu. Jadi kita terapkan dalam di kehidupan sehari-hari, kurangi untuk mencaci maki orang. Kalau ada orang salah ya ditungak kuai kan gulung-gulung kayak tangilingan. Ya anakmu nari. Kan gitu. Jadi mendoakan ini positif itu dengan sendirinya kita akan menyatu dengan alam. Jadi tujuannya alam itu sifatnya ya semesta itu sifatnya tuh asih damai itu aja nggak usah lain. Kalau orang bisa mendalami dua ini asih menuju kedamaian ya wis itu akan menjadi kesuksesan dalam kehidupan yang sebenarnya. Meskipun orang baik, tapi ketika kemudian dia tidak bisa menyatu dengan alam, tetap dia akan nggak masalah. Baik itu ada dua kemungkinan, baik yang tersadari atau memang karena sifat. Kalau baiknya itu kita benar-benar menyadari oke kekurangan, aku mau masani ini beda. Tapi kalau baik memang dasarnya sifat itu akan tertuntun dengan sendirinya, terarah, akhirnya jadi paham juga. Tapi kalau baiknya, nah wong baik kan pasti terarah toh. Nah baik tapi ngelaran niat ini wong, berdua kan. Kadang-kadang, luput karena tidak tersadari mau dan gitu. Ketika guru-guru itu terjadi nih Mas, dan alam itu terjadi nih Mas, kalau kemudian orang-orang yang tidak menggunani dalam tanda kutip bagi alam semesta, bagi alam lah ya, nggak bisa menyatu dengan alam, intinya kan yang akan selamat ini kan saya melihat secara general itu kan orang-orang yang baik. Terus dunia ini kalau yang tersisanya orang-orang yang baik aja kan nggak imbang, padahal baik dan buruk itu kan hakikatnya kan. Jadi gini, sebenarnya itu gini, antara yang baik
bukan tidak, itu lebih banyak yang baik. Itu ya, nah, itu rasional itu. Nah sama saya ini ngapik karo sing Iya. dibalik tok sini. Jadi kurvanya itu dibalik. Betul. Semangat. Grafiknya dibalik itu langsung dulu. Wah, Rasional. Rino. Kayak ini suara kerenan. Jadi mau berarti kalau orang yang di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, itu orang elek-elek banget. Aku nggak sabar sebenarnya pengen lihat pergantian 2024 itu kira-kira apa yang penting itu kita persiapan dulu ya, seperti yang saya tanyakan, kita lakukan kewajiban terlebih dahulu daripada kita mengharapkan hak. Siap. Nah itu kalau kita mengharapkan hak, kalau kita nggak bisa menjalani kewajiban, dia naik kelakon selamat, nah ora kan gitu. Harapan hanya sia-sia toh, hanya sebatas sama apa lisan kan gitu. Nah makanya kan caranya udah bisa. Ya aku melakukan itu minta ape, berbuat kebaikan, ya toh enek pangoso, terus tinggal sama ibu gawe kok sehari ya rasa, terus enek alam. Misalkan ada teman saya itu dia pun bikin bibit, jadi bibit tanaman itu ya dia bikin sendiri, sudah besar ditaruh di tempat-tempat itu ya nanti jadi pohon rindang. Itu bukti rasa cintanya pada alam semesta. Saya bumi tidak di sini, bumi ya di penak. Apa pernah ngerti karo bumi kan gitu, wujud konkretnya kasih terhadap alam. Tapi saya teringat ini cerita tentang Romo Barada itu mas, dan katanya utangnya sampai 500 juta dan kemudian izin sama Bunda Ratu melukis Bunda Ratu. Itu ceritanya gimana ya mas? Coba mas. Awalnya itu Romo itu dulu Romo itu apanya panjenengan gitu? ya sudah seperti saya anggap bapak saya sendiri. Karena itu tadi hidup itu perjalanan kan macam-macam ya. Kalau sing di macam-macam lah. Dulu itu pengusaha badai di Bali. Nah karena mengirim barang di luar negeri, kebetulan pas nggak tahu perang apa itu, bawa beberapa koin ke kontainer di luar negeri, kebetulan kena bom barangnya sebagian. Akhirnya kan itu joli barang kancane kan. Akhirnya dia terus lari ke Jawa. Ya pokoknya waktu ngelami karo menelusuri pantai selatan dari arah timur ke barat sampai pokoknya niatnya ditunjuk para leluhur dan bisa ngarutang kan membalikkan itu. Akhirnya sampai ke Parangkusumo yang ketemu Ibu Ratu tak lukis di Parangkusumo ya, terus akhirnya melukis ya kebetulan anak buahnya Pak Sarno itu Pak Murdiono gitu loh. Pak Murdiono ya iyalah akhirnya dibayar, bilang kebutuhan itu 500 juta, akhirnya dibeli 500 juta kena dan setelah itu akhirnya melanjutkan perjalanan spiritual sampai sekarang. Macam-macam kisahnya spiritual itu. Jadi diperjalankan ya. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sana persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, intinya kan Om, gimana itu mas? Sulung itu ya kayak saya tadi loh, saya sulung. Saya orang mikir kono kini kuwata mulai sing kancane sapa ora tak gagas. Nek larang sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku beli pamrih. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung. Nah gitu. Misalkan gini. Ini soal rezeki ya.
rezeki kan orang materi kok ya. Semua namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang itu rezeki. Oh, saya mikirnya rezeki duit. Iya Mas ya.